Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan saat meninjau vaksinasi serentak presisi Polri di Aula Youth Center Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada Rabu 16 Maret. Dalam kesempatan itu, Kapolda NTT mengunjungi para nakes yang bertugas di berbagai tahapan vaksinasi. Ia menyebut kehadiran pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan sinergi dan kolaborasi guna mendukung vaksinasi COVID-19. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Gesio. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT, Irjen Pol Setio Budianto, melakukan peninjauan vaksinasi serentak presisi Polri di Aula Youth Center Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada Kamis kemarin. Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga yang dilakukan tersebut dikhususkan untuk para lansia, pelayan publik maupun juga pelaku pariwisata dengan menargetkan target sasaran vaksinasi perharinya sebanyak 1.000 sasaran. Dalam kesempatan itu Kapolda NTT juga melakukan kunjungan terhadap para nakes yang bertugas dari Puskesmas Labuan Bajo maupun juga dari Dinas Kesehatan serta petugas kesehatan dari Polres Manggarai Barat. Kapolres dalam kesempatan itu menyapa para nakes yang begitu semangat dalam menjalankan profesinya, dan peninjauan itu dilakukan dalam setiap tahapan-tahapan pelayanan vaksinasi di Aula Youth Center. Kapolda NTT dalam kesempatan itu juga memberikan semangat kepada para nakes agar tetap semangat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan maupun juga tetap patuh dan juga memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat. Selain itu, dalam vaksinasi tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Manggarai Barat, Wakapolres Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Manggarai Barat, serta para tokoh masyarakat lainnya. Kepada awak media, Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto mengatakan bahwa kehadiran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun juga kepolisian dalam hal ini Polres Manggarai Barat menunjukkan sinergitas dan kerja kolaboratif dalam mendukung pencapaian vaksinasi yang tinggi di daerah tersebut. Pihaknya pun juga berharap agar kerja kolaborasi maupun juga kerja yang sinergis tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga proses vaksinasi di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan dengan maksimal. Dalam kesempatan itu juga Kapolda NTT menyatakan bahwa vaksin dosis ketiga atau vaksin booster di NTT diakuinya cukup rendah, di mana dipresentasikan sebesar 2,7%. Nah, dengan adanya target vaksinasi booster yang sangat kecil ini, Kapolda juga berharap bahwa kerja sinergis tetap dilakukan, bukan hanya pemerintah dan juga aparat kepolisian, tetapi kerja kolaboratif dari semua unsur atau elemen pemerintahan dan juga masyarakat. Demikian kami. Ya baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur serta warga Labuan Bajo. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Paroki Roh Kudus yang sudah memberikan fasilitasi tempat ya dan lokasi untuk pelaksanaan vaksinasi serentak yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat. Tadi hadir bersama kami ada Pak Sekda, kemudian Kepala Dinas, ada beberapa tokoh agama, ada Romo, kemudian ada dari NU juga. Ini menunjukkan bahwa ada sinergi, ada kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Polres Manggarai Barat. Kemudian terkait masalah booster ini, memang secara prosentase, saya bicaranya di tingkat provinsi ya.
masih rendah, masih 2,67%, tapi ini bertahap. Karena kan booster ini kan kita awali dari bulan Januari atau Februari. Setelah proses yang vaksin dosis pertama dan kedua selesai, kemudian atensi booster itu kan sebetulnya untuk nakes. Setelah dari pusat memberikan aba-aba, boleh dilakukan untuk vaksinasi booster, baru kita lakukan. Tapi saya yakin seiring waktu, ya, dari dosis pertama kita berusaha capai 100%, kemudian dosis kedua yang baru 57,64%, kita juga mengejar mungkin ketertinggalan dari beberapa provinsi lain untuk bisa mencapai target 70%. Rasanya pusing dan sedikit ngantuk. Ya. Harapannya setelah divaksin seperti apa? Harapannya semoga virus yang datang dapat ditahan. Kalau untuk vaksin ketiga diharuskan dari kantor. Ya. Tapi memang dari diri sendiri antusias untuk mau. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.